Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Solo, Sumatera Barat. Menempuh pendidikan di HIS di Padang dan Solo. Natsir kemudian masuk ke Mulo. Lulus dari Mulo, ia kemudian pindah ke Bandung dan masuk AMS. Nah, saat di Bandung ini, ia bergabung dengan Young Islamitan Bond. Kiprah Muhammad Natsir kemudian mentereng karena pernah menjadi Menteri Penerangan untuk 2 periode. Ia juga pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Natsir adalah tokoh yang ingin memadukan antara ajaran Islam dengan politik. Ia pernah menjadi pemimpin partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Dalam konteks hubungan dengan Soekarno, Natsir awalnya cukup dekat dengan Bung Besar itu. Hatta menyebut Natsir sebagai anak kesayangan Soekarno. Sayangnya hubungan keduanya mulai memanas seiring kedekatan Soekarno dengan PKI dan jalan politik sang presiden lewat demokrasi terpimpin. Ini juga terkait dengan gagasan Nasakom yang dibawa oleh Soekarno yang tidak disetujui Natsir, yang berakhir keterlibatan dalam pemberontakan PRRI yang membuat Natsir dipenjara dan Masyumi dibubarkan. Ketika masa Orde Baru, Natsir juga pernah dikecam oleh Presiden Soeharto karena ia kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya yang paling berkesan adalah dengan menggagas dan menandatangani petisi 50 untuk mengkritik penggunaan Pancasila oleh Soeharto untuk menekan lawan-lawan politiknya. Meskipun begitu, ternyata Muhammad Natsir memiliki jasa besar untuk pemerintahan Soeharto sendiri. Disebutkan dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah. Muhammad Natsir berperan besar dalam membujuk beberapa negara khususnya Jepang untuk menanam modal dan membantu Orde Baru mengembangkan perekonomian Indonesia yang pada masa itu sedang mengalami kesulitan. Menurut Asfi Warman Adam, Muhammad Natsir sering berdebat sengit dengan petinggi Partai Komunis Indonesia (DN Aidit). Namun setelah itu ketika berada di luar ruang rapat, kedua orang tersebut malah suka ngopi bareng. Beliau sering diketahui sebagai jalan tengah mengenai pertikaian antaragama di Indonesia yang pada tahun 60-an sempat ramai. Tidak hanya soal nilai toleransi, Muhammad Natsir juga ternyata memiliki banyak cerita tentang sifat kesederhanaannya yang menyentrik. Selain tinggal di rumah yang sederhana, Muhammad Natsir diketahui pernah ditawarkan hadiah, namun ia dengan bulat menolaknya. Warisan Muhammad Natsir besar untuk negara ini. Ia yang mendorong konsep NKRI. Ia juga yang membantu negara ini keluar dari krisis ekonomi pasca kekuasaan Soekarno. Jadi, kalau kalian ke jalan raya dan melihat mobil atau motor dari Jepang, ingatlah nama Natsir sebagai orang yang membuka jalan relasi tersebut.